Selama-lamanya kami menyembah-Mu, selama-lamanya kami diam di hadirat-Mu, selama-lamanya kami tahu Engkaulah menjadi pusat penyembahan kami satu-satunya. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami mengangkat hati kami kepadamu, sebab kami tahu dekat dengan Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang memberikan pengharapan, Kau berikan penghiburan, Kau berikan kami kesanggupan untuk kami tetap memandang salib. Sambil berjalan maju, kami melihat kemuliaan Allah dinyatakan atas setiap kami. Kami umat-Mu pagi hari ini ya Bapa datang menyembah-Mu. Kami di rumah kami masing-masing, kami sadar kami perlu Tuhan. Setiap kali kami membuka mata kami, kami sadar hidup kami karena anugerah-Mu. Betul badai masih ada, betul pergumulan masih harus kami hadapi, betul tantangan masih harus kami lewati. Bahkan terkadang ada orang-orang yang membenci, tidak suka kepada kami, bahkan merancangkan yang jahat atas kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu berjalan memimpin langkah kami dan memagari kami dengan perisai-Mu yang dahsyat. Itu sebabnya pagi hari ini ya Bapa, kami umat-Mu di rumah kami masing-masing, kami rindu membuka hati kami kembali untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu yang menentukan kehidupan kami. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan yang menyelamatkan kita. Selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Di rumah kita masing-masing kita ambil Alkitab kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sudah ada di dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-38. Berarti ayat terakhir dari Kejadian 19. Haleluya. Kemarin kita sudah belajar dari Kejadian 19. Ada banyak hal. Yang pertama dari Kejadian 19, kita belajar bahwa Abraham jadi berkat. Abraham tidak lagi fokus kepada dirinya, walaupun dirinya punya kekurangan, belum memiliki keturunan karena Abraham punya pergumulan ini. Tapi bukan berarti karena dia punya pergumulan itu maka dia tidak bisa jadi berkat buat ponakannya Lot. Itu sebabnya dia berdoa, dia bersyafaat khusus buat Lot, meminta belas kasihan buat keponakannya dan seluruh keluarganya agar Tuhan luputkan dari segala malapetaka. Dan ini yang Tuhan buat, bukan karena Lot tapi karena Abraham. Berarti karena ada orang yang berdoa buat kita, maka kita bisa hidup mengasihi Tuhan, kita hidup bisa mencintai Tuhan. Dan di pasal 19 kita juga belajar, saudara dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita hidup karena belas kasihan Tuhan, kita hidup karena anugerah Tuhan, kita hidup karena pertolongan Tuhan, dan kita hidup karena anugerah Tuhan. Di ayat 19 masih pasal 19, di pasal yang sama kita belajar juga tentang satu pribadi kemarin, tentang istri Lot. Sana kita belajar bahwa stop fokus kepada apa yang menjadi pergumulan kita, stop melihat ke belakang, stop terikat dengan apa yang ada dalam dunia ini, karena kita akan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa, kita pulang dengan tidak membawa apa-apa. Karena itu pastikan biarlah hati kita melekat kepada Tuhan. Dan hari ini kita masih ada dalam pasal yang ke-19 bagian terakhir. Saudara dikasih dalam Tuhan, ayat 30
sampai dengan ayat 38. Ya, puji Tuhan. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Kata kakaknya pada adiknya, kedua perempuan ini anak dari Lot. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita bisa menyambung keturunan dari ayah kita. Maka pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Saya teruskan dulu sampai terakhir, saudara. Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayah tidak ketahui bahwa ketika ayahnya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayahnya, dari Lot sendiri. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya dia Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Amon yang sekarang. Saudara dikasih dalam Tuhan, menarik. Ada satu pembelajaran yang kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 30 dan 38. Ada satu pembelajaran yang saya dapati ketika saya merenungkan ayat ini. Apa itu? Tipuan iblis. Kenapa tipuan iblis? Nah, ini yang sering kali dipakai oleh setan untuk mulai menipu orang percaya. Ya nggak apa-apalah, kan kita lihat ini versinya anak-anak wanitanya Lot, iya kan, anak-anak perempuan Lot. Ya nggak apa-apalah, toh kita lihat di seluruh negeri ini tidak ada lagi laki-laki yang bisa menghampiri kita. Yaudah kita tidur aja dengan ayah kita. Tujuannya baik, untuk apa? Melahirkan keturunan-keturunan selanjutnya. Tapi ini seringkali dimainkan oleh peran iblis di akhir zaman. Sudah dikasih dalam Tuhan. Apa yang saya katakan seperti ini, saudara. Membungkus sesuatu yang salah, membungkus sesuatu yang keliru dengan sesuatu yang make sense, dengan sesuatu yang masuk akal. Masuk akal lah menurut anak-anak perempuannya Lot, kalau kita tidur sama ayah kita supaya kita melahirkan keturunan. Tapi jelas saudara dikasih dalam Tuhan, ini perbuatan zina. Dan pada akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, dampaknya akan menghancurkan orang. Nah, itu sebabnya hari ini kita diingatkan satu kebenaran firman Tuhan. Hati-hati dengan tipuan iblis. Kita tidak pernah tahu itu adalah jebakan, kita tidak pernah tahu itu adalah tipuan ketika kita sebelumnya akan jatuh. Sebelum kita jatuh terlebih dahulu. Lalu caranya bagaimana supaya kita tidak tertipu? Caranya bagaimana supaya kita tidak kena tipu? Ini akan saya bagikan buat setiap kita. Karena ingat, hati-hati sekali, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab sudah catat. Dengan 1001 cara iblis akan memainkan perannya untuk menarik banyak jiwa masuk kepada rencana jahatnya. Karena itu dia tidak peduli kalau kita beribadah. Dia tidak peduli kalau kita hari Minggu datang ke gereja. Dia tidak peduli, iblis tidak peduli kalau kita hari Minggu melayani Tuhan. Iblis tidak peduli kalau kita tiap hari memuji menyembah Tuhan. Selama dia menaruh kebencian dalam hati kita, kedendaman iri hati dalam hati kita. Lihat tipuan iblis. Udah, kamu gak apa-apa menyembah Tuhan, kamu gak apa-apa memuji Tuhan,
tetapi kamu harus tetap memilih hati yang benci dan pahit terhadap sesamamu. Itu adalah trik, tipuan iblis yang membungkus sesuatu yang jahat, membungkus sesuatu yang busuk dengan sebuah kebaikan yang masuk akal. Karena itu pastikan setiap kita mengerti apa yang menjadi cara kerja iblis. Mungkin sebagian kita berkata, ngapain kita mempelajari iblis, pendeta? Loh, penting. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang baru. Alkitab katakan, berarti kita mesti mengerti, oh triknya dia di sini nih. Oh, cara iblis di akhir zaman ngejatuhin anak-anak Tuhan di seperti ini nih. Ya, kita belajar dari awalnya bagaimana iblis dalam rupa ular di Taman Eden menjatuhkan manusia dalam dosa. Dengan cara apa? Iblis memutarbalikkan firman. Iblis ngajak diskusi. Akhirnya kita mulai berpikir, kayaknya masuk akal juga ya. Gak apa-apalah sekali-sekali saya makan buah itu, kata Hawa. Ketika kita mulai berdiskusi, ketika kita mulai buka celah, ketika kita mulai membiarkan pikiran kita dirasuki, ya wajar dong pendeta saya balas suami saya yang suka selingkuh itu biar dia kapok. Tapi saya sebenarnya gak sungguh-sungguh sih pendeta, saya bohong-bohongan supaya dia kapok aja. Lihat tipuan iblis. Apakah Tuhan mengajarkan yang membalas yang jahat dengan yang jahat? No. Tuhan tidak pernah mengajarkan setiap kita membalas yang jahat dengan jahat. Itu adalah tipuan iblis untuk kita juga sama-sama jatuh. Ya habis gimana ya pendeta, saya sebenarnya mau mengampuni dia, tapi dia kalau saya ampuni nanti ngelunjak pendeta. Saya kalau ampuni dia nanti dia gak bertobat, lah biarnya saya akhirnya gak mengampuni dia. Karena apa? Karena kita merasa diri yang paling benar, yang pertama. Yang kedua, karena kita merasa bahwa kalau kita gak mengampuni dia gak akan berubah. Siapa kita? Apakah kita bisa merubah manusia? Tugas kita mengampuni. Untuk urusan dia mau berubah atau gak berubah itu bukan urusan kita. Roh Kuduslah yang akan merubah seorang. Jadi ada banyak trik-trik iblis, ada banyak tipuan-tipuan iblis yang dimainkan tanpa kita sadari. Namanya tipuan. Yang namanya tipuan awalnya belum ketahuan. Nah itu sebabnya saya mengajak setiap kita untuk mengerti bagaimana agar kita tidak tertipu. Sama-sama bilang sama saya, ketik di kolom komentar, saya tidak boleh tertipu. Amin. Anak-anak Lot beranggapan melalui kita lah nanti keturunan-keturunan akan banyak nih. Ayo kita tidur aja dengan ayah kita. Sesuatu yang kelihatannya baik itu belum tentu benar. Seringkali sesuatu yang kelihatannya baik itu dibungkus. Tapi yang namanya kebenaran, dia akan tetap menjadi kebenaran. Dan itu kan baik buat semua orang. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12 firman Tuhan bilang begini, ada jalan yang disangka lurus. Kita pikir jalan ini lurus, padahal ujung-ujungnya membawa apa? Membawa maut, menuju maut. Jadi kenapa ada Alkitab katakan seperti itu? Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju. Karena sering kali iblis memakai triknya, saudara. Seringkali iblis memakai tipuan-tipuannya untuk apa? Supaya banyak anak-anak Tuhan jatuh. Supaya banyak anak-anak Tuhan terjerumus. Sebenarnya triknya gak ada yang baru gitu loh. Semua sudah pernah ada di dunia ini. Triknya gak ada yang baru. Apa sih masalah rumah tangga? Gak ada yang baru. Masalah rumah tangga cuma itu-itu aja, nggak bisa ngerti satu dengan yang lain, nggak bisa merendahkan diri satu dengan yang lain, masih mementingkan ego, mengedepankan ego satu dengan yang lain. Tidak ada keterbukaan satu dengan yang lain, tidak mau jujur satu dengan yang lain. Kan tidak ada yang baru. Harusnya kita bisa belajar.
Sama, tipuan iblis juga tetap sama. Ya, contoh sederhana yang seringkali saya pakai adalah kitab Kejadian. Bagaimana iblis dalam rupa ular membujuk Hawa. Makanya di sisi lain Alkitab katakan, iblis seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelan, mencari orang yang bisa ditipu, dimakan. Berarti ada orang-orang yang dia pikir, yang iblis pikir gak bisa nih. Itu sebabnya saya mesti cari. Siapa yang dia cari? Yang bisa ditipu. Siapa yang dia cari? Yang bisa dimakan. Siapa yang bisa cari? Yang dia cari orang-orang yang bisa kena jebakannya. Itu sebabnya kita katakan waspada, berjaga-jaga. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya membawa maut. 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Firman Tuhan bilang begini, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Lihat saudara, mencari kerja iblis sederhana, tipuan, muslihat, menyamar, bohong, mendustai. Itu tipuan, itu kerjaannya iblis. Nanti ketika kita sudah terjebak, kita sudah jatuh, baru kita tahu itu ternyata tipuan. Ya, yang pertama ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya membawa maut. Yang kedua 2 Korintus 11 ayat 14, iblis menyamar seperti malaikat terang. Itu sebabnya tugas kita sebagai orang percaya, lihat dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 27. Efesus pasal 4 ayat 27 bilang apa? Lihat saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini penting. Sebenarnya Alkitab sudah memberikan kuncinya. Jangan beri kesempatan kepada iblis, itu kuncinya. Berarti apa? Saya nggak boleh fokus kepada apa yang menjadi tipuan iblis. Tapi biar bagaimanapun pada akhirnya kita mengerti yang namanya tipuan belum akan terlihat di depan, nanti di belakangnya akan terlihat. Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan beberapa hal bagaimana orang percaya tidak sampai tertipu. Ya kan? Jangan sampai kita kena tipu. Karena kalau udah sampai kena tipu, habis kita jatuh, kita berantakan. Intinya adalah jangan beri kesempatan dulu. Jangan buka celah buat iblis menghancurkan hidupmu. Pusat peperangannya adalah di pikiran, pusat peperangannya adalah di hati. Tapi yang mesti kita ketahui sebenarnya iblis sudah dikalahkan. Makanya Alkitab mencatat iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sama-sama bilang sama saya, tempatnya iblis ada di bawah. Sama-sama ketik di kolom komentar, tempat iblis ada di bawah kaki saya. Berarti dia sudah dikalahkan, dia sudah ditaklukkan. Hanya seringkali kita mengizinkan dia untuk naik mengintimidasi kita, untuk menaik mendakwa kita, untuk naik menakut-nakuti kita. Tadinya di bawah, tapi kita memberikan kesempatan. Makanya tadi Alkitab katakan Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan. Amin. Jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Pastikan dulu hal ini terjadi. Nah, saya pelajari bagaimana kita orang percaya agar tidak tertipu, atau bahasa sederhananya gini, iblis tidak dapat menipu kita ketika iblis akan kesulitan menipu kita ketika yang pertama, kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, bukan perasaan kita. Hidup kita ini didasari oleh firman, bukan berdasarkan perasaan. Karena kalau hidup kita berdasarkan perasaan-perasaan, akan jadi makan empuknya setan.
hidup yang dipakai hidup yang dipakai iblis adalah hidup yang berdasarkan perasaan-perasaan. Aduh, saya rasa kayaknya suami saya selingkuh deh. Wah, itu kemakan. Aduh, saya rasa kayaknya istri saya jauh dari Tuhan, kayaknya dia lagi selingkuh, lagi berzina nih. Ini udah lama nih dia nggak pulang-pulang, dia udah nggak kasih kabar nih. Udah pasti dia udah mau selingkuh. Itu makanan iblis tuh. Kayaknya penyakit saya nggak disembuh-sembuhkan nih, kayaknya susah nih, dokter aja udah bisa bilang begini, nggak mungkin disembuhkan, kayaknya udah nggak ada mujizat. Itu makanan empuk iblis. Sehingga akhirnya kita mulai pakai perasaan kita, bukan berdasarkan firman. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus bilang, kita orang percaya hidup bukan karena melihat. Kita orang percaya hidup karena kepercayaan kita. Jadi yang pertama, bagaimana iblis tidak bisa menipu kita? Ketika dasar hidup kita adalah firman, bukan perasaan. Ingat, jangan pakai perasaan-perasaanmu untuk menjalani kehidupanmu, maka engkau akan jadi orang yang terus-terusan baper, kebawa perasaan. Orang cuma ngomongin kita, salah ngomong, langsung kita simpan dalam hati. Orang salah ngomong atau dia mungkin gak bermaksud seperti yang kita pikirkan, kita simpan dalam hati. Akhirnya timbul kebencian. Disitulah iblis mainkan peran. Saudara, iblis hanya memercikkan, kita yang meresponi. Selalu saya sampaikan seperti itu. Iblis hanya memberikan sedikit percikan api, kita yang menyiramnya dengan bensin dan akhirnya membesar. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Karena perasaan-perasaan kita inilah yang nantinya akan menuntun kita penuh dengan kebencian, penuh dengan iri hati, penuh dengan kedendaman. Saya udah berdoa pendeta, perasaan saya itu dari dulu saya udah berdoa, tapi sampai sekarang saya nggak lihat jawaban doa. Itu ada orang tetangga saya baru berdoa sekali, Tuhan jawab. Karena hidupnya berdasarkan perasaan, akhirnya kecewa. Stop hidup pakai perasaan-perasaan kita. Hiduplah berdasarkan firman. Firmanlah yang menjadi dasar kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, mencontohkan, mengibaratkan. Siapa itu orang yang hidupnya landasannya firman? Adalah orang yang diumpamakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Rumahnya kokoh. Ada banjir, ada badai, ada angin ribut, rumah itu tidak hancur. Kenapa? Karena dasarnya kuat. Bukan seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Itu sebabnya dasari hidup kita dengan firman. Makanya selain program doa pagi di YouTube channel saya juga bagikan setiap hari Senin sampai Sabtu. Itu ada Bible and Coffee, renungan singkat, agar setiapnya terus dibekali oleh firman Tuhan. Ada dasar hidup kita. Karena kalau hidup kita udah bukan berdasarkan firman, lihat jatuhnya Hawa. Memang benar Adam yang dengar firman. Hawa tidak mendengar apa yang difirmankan, bahwa Tuhan bilang semua pohon di taman ini boleh kamu makan kecuali satu. Tapi saya percaya Hawa juga dengar. Itu sebabnya ketika iblis bilang, bukankah Allah berfirman bahwa semua pohon tidak boleh kamu makan, diputar firman, Hawa bilang, enggak, semua pohon boleh, hanya satu yang tidak boleh. Oh, kata iblis, nggak stop, dia langsung bilang lagi, oh iya, karena Tuhan tahu ketika kamu makan buah itu, maka kamu akan jadi sama seperti Allah, tahu mana yang baik dan benar. Lihat saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita hidup pakai perasaan-perasaan, bukan berdasarkan firman. Kalau Hawa melakukan firman, clearly dia tidak akan tolak. Jelas dia akan tidak ikuti apa yang iblis katakan. Oh enggak, iblis, saya tahu Allah berfirman bahwa semua pohon boleh dimakan, satu yang gak boleh kamu makan. Kamu jangan macam-macam kamu. Saya potong kamu jadi RW nanti. Saya potong kamu jadi ikan. Iya kan? Kenapa? Karena Hawa pakai perasaan. Dari mana Hawa pakai perasaan? Makanya Alkitab catat, ketika Hawa melihat buah itu, kelihatannya enak, sedap untuk dilihat, maka mulailah Hawa meresponi apa yang ada di dalam perasaan dia. Saudaraku,
Kita hidup bukan pakai perasaan-perasaan, kita hidup pakai firman. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita iman. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Bukan berdasarkan perasaan. Karena kalau ada perasaan-perasaan kita yang mengganggu hati kita, pada akhirnya akan membuat hati kita tidak dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi kalau firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, maka kita akan kuat, kita akan jadi orang-orang yang kokoh untuk menghadapi setiap badai. Iya kan? Nah, yang kedua, iblis tidak bisa menipu kita ketika kita menyadari. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Apa yang harus kita sadari? Bahwa ada kuasa dalam hidup saya. Ini penting. Ketika kita tahu ada kuasa dalam hidup kita, maka kita punya kekuatan untuk menyatakan bahwa saya berkuasa atas iblis. Itu sebabnya di dalam Yakobus 4 ayat 7 jelas mengatakan begini. Karena itu tunduklah kepada Allah. Ini dulu. Kenapa kita perlu tunduk kepada Allah? Supaya ada kuasa dalam hidup kita. Karena iblis sudah ditaklukkan di atas kayu salib, Yesus mati untuk menaklukkan kuasa si jahat. Ketika kita menundukkan diri kita, kita takluk kepada Allah, maka kita diberikan kuasa untuk apa? Untuk mengusir. Sama-sama bilang sama saya diberikan kuasa untuk mengusir. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi jelas sudah yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti terlebih dahulu mengerti kapan iblis tidak bisa menipu kita. Yang pertama, ketika kita tidak hidup berdasarkan perasaan tapi berdasarkan firman Tuhan. Itu dasar hidup kita, basicnya jelas. Orang mau ngomong apa tentang kita, kita hidup berdasarkan firman. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita imani. Dan yang kedua, kapan iblis tidak bisa menipu kita? Ketika kita menyadari bahwa hidup kita, dalam diri kita ada kuasa yang Allah berikan. Itu sebabnya Yakobus katakan, lawan dia, tunduk terhadap Allah terlebih dahulu, baru lawan dia, maka ia akan lari dari hidup. Kapan iblis lari dari hidup kita? Ketika kita usir, ketika kita lawan. Nah, masalahnya banyak orang percaya tidak melawan, tetapi menikmati. Menikmati ketika iblis mulai mengintimidasi. Iya benar ya, saya gak bakal bisa lah ngadepin masalah ini terlalu susah. Dinikmati. Akhirnya apa? Sama kayak Hawa di Taman Eden, diajak ngobrol. Yang harusnya kita tolak dalam nama Yesus. Aku percaya, aku terima kuasa kesembuhan. Engkau iblis mengintimidasiku dengan mengatakan tidak ada kesembuhan. Aku mengusir engkau dalam nama Yesus. Itu yang harus kita lakukan, karena itu yang Yesus ajarkan. Yesus mengusir iblis ketika sebelumnya diuji dulu. Ketika Yesus sedang berpuasa 40 hari, diusir. Sama-sama bilang sama saya, iblis harus diusir. Ayo ketik di kolom komentar, ketik. Iblis harus diusir, jangan dinikmati. Iblis harus diusir. Apapun yang ditaruh dalam pikiran kita, apapun yang ditaruh di dalam hati kita, yang bukan berasal dari firman Tuhan, usir. Firman Tuhan katakan, lawan dia, maka ia akan lari daripada. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus lawan iblis. Karena kita tahu kita sudah diberikan kuasa. Kepadamu kuberikan kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ia akan mengusir setan-setan demi namaku. Wow, haleluya. Itu yang dahsyat, saudara. Itu yang dahsyat. Yang ketiga, yang terakhir, iblis tidak dapat menipu kita. Yang pertama, ketika hidup kita, dasar hidup kita adalah firman Tuhan, bukan perasaan. Yang kedua, iblis tidak dapat menipu kita ketika kita menyadari ada kuasa dalam hidup kita. Apa kuasa? Tunduk kepada Allah. Setelah itu apa? Lawan dia, lawan iblis, usir dia.
Jangan nikmati apa yang ditaruh dalam hati dan pikiranmu, yang membuat engkau down, yang membuat engkau khawatir, yang membuat engkau sakit hati, yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau iri hati. Patahkan, itu bukan berasal dari Tuhan. Apa yang mendatangkan damai sejahtera itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau sesuatu yang ada dalam hatimu membuat engkau cemas, khawatir, bimbang, stres, takut, iri hati, kepahitan, usir dia. Sama-sama bilang sama saya harus mengusir iblis. Ya, lawan iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang ketiga, yang terakhir, iblis tidak dapat menipu kita ketika kita menjaga hati. Ini mutlak harus dilakukan. Bagi orang percaya, jaga hati itu penting. Kenapa? Karena Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi waspada sekali, jangan sampai saya menaruh sesuatu di hati saya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya harus mewaspadai hati saya supaya hati saya ini dapati Tuhan bersih, berkenan. Sama-sama bilang sama saya harus jaga hati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jaga hati. Amin. Kita harus jaga hati. Karena dari hati Alkitab katakan terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi waspada sekali. Gitu loh. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26, firman Tuhan bilang begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ketika Tuhan memulihkan seseorang, maka Tuhan perbaiki terlebih dahulu adalah hati. Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, yaitu hati yang taat. Itu sebabnya ketika hati kita sudah diubahkan, maka jaga. Jangan sampai kedendaman, kebencian, sakit hati mengotori hati kita. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta, saya udah berbuat baik kepada semua orang. Saya udah lakukan ini, lakukan itu, saya buat baik kepada semua orang. Tapi respon orang berbeda, it's okay. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin membencimu, ada orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu, bagian kita yang pertama jaga hati, yang kedua tetap lakukan apa yang baik bagi semua orang, sehingga setiap kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kita gak bisa menyenangkan hati semua orang, saudara. Tapi kita percaya selama kita menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan berkenan, maka Tuhan yang jadi pembela dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya harus jaga hati. Hari ini kita diingatkan agar jangan sampai tertipu. Ingat, iblis adalah bapa segala dusta. Triknya sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya triknya sama. Karena itu kita perlu pelajari triknya supaya kita tidak tertipu. Pastikan setiap kita menyadari hal ini, sehingga apapun juga yang iblis bungkus dengan kemasan yang baik, yang namanya dalamnya hancur, kita bisa lihat itu adalah kehancuran. Karena itu penting untuk jaga hati. Karena ketika hati kita peka, hati kita sensitif, maka kita bisa tahu ini adalah tipuan. Saya gak boleh makan, saya gak boleh ambil, saya harus lawan di dalam nama Yesus. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Ingat, berjaga-jagalah, waspadalah. Dasari hidup kita dengan firman, dan firman. Itulah kebenaran. Alkitab katakan, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup. Amin, saudara. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami tahu hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Hidup kami dijaga Tuhan.
Hidup kami dipagari Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman-Mu untuk selalu waspada akan tipuan-tipuan iblis di akhir zaman yang berusaha mengarahkan kami untuk hidup jauh dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami, untuk kami mengerti, untuk kami menyadari, kami harus berjaga-jaga, kami harus waspada. Kami harus mengusir setiap intimidasi, setiap hal yang melemahkan hidup kami, yang membuat kami jauh dari Tuhan. Kami mau usir dalam nama Yesus, sehingga tidak ada dalam pikiran, hati, dan hidup kami apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba. Sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa ya Tuhan, sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Kami tidak menjadi orang-orang percaya yang gampang ditipu. Kami tidak menjadi orang-orang percaya yang gampang dilemahkan, dijatuhkan. Tapi kami menjadi orang-orang yang percaya, tetap berdiri teguh dalam iman kami, karena dasar hidup kami adalah firman. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa, setiap umat Tuhan yang hari-hari ini merindukan untuk terus diperbaharui, hamba berdoa biar Tuhan berikan roh hati yang lapar dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setiap kami terus menyadari kami perlu firman, kami perlu firman. Rasa lapar dan haus akan firman membuat kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, hari-hari ini kami perlu jaga hati. Kami tidak mau dijebak dengan keadaan peristiwa yang terjadi sehingga hati kami kotor. Hati kami penuh dengan kedendaman, kebencian, iri hati, dengki, dan sulit mengampuni. Hari ini, jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu juga di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu diberikan hati yang baru, hati yang taat, hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu Tuhan taruhkan hati yang penuh dengan belas kasihan dalam hati mereka. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, hati yang baru Allah taruh. Hati yang baru Allah taruh dalam hati setiap umat Tuhan. Secara khusus mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada, mereka perlu hati yang baru yang mereka rindukan, agar Tuhan berikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang mau melepaskan pengampunan, hati yang mau berkorban, hati yang mau taat, hati yang memiliki kerinduan untuk selalu hidup memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan taruh dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang secara khusus yang pagi hari ini menaruh tangan kanan mereka di dada. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa hari ini Tuhan tolong kami, untuk kami mengingat bahwa hidup kami sudah diberikan kuasa. Ada kuasa yang Tuhan taruh dalam hati dan hidup kami. Ketika kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu ada kuasa yang Allah berikan untuk menghardik, untuk mengusir kuasa-kuasa jahat, untuk menghardik, untuk mengusir setiap intimidasi iblis. Karena itu tugas kami, bagian kami adalah tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Kami tidak mau membiarkan pikiran kami, hati kami diintimidasi. Jika itu yang menjadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini buat umat Tuhan, mereka yang menaruh tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu untuk mereka selalu diingatkan oleh Roh Kudus bahwa mereka punya kuasa yang Allah berikan untuk mengusir, untuk menghardik, untuk melawan iblis. Karena ketika kami tunduk kepada Allah, kami melawan iblis, maka iblis akan lari dari hidup kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa membawa setiap pergumulan anak-anak Tuhan pagi hari ini secara khusus. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom komentar, baik yang ada di Facebook, Zoom maupun Instagram. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa karena kami percaya ada kuasa dalam doa orang benar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa itu. Sebabnya kami berdoa karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa karena kami percaya Allah mendengar doa kami. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom komentar. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan
Hamba berdoa juga jika ada yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi setiap kelemahan tubuh, setiap sakit penyakit, di dalam nama Yesus aku menghariknya keluar dari tubuh orang percaya. Tubuh kami sudah ditebus dengan darah Yesus. Kuasa darah Yesus menyembuhkan setiap kami yang sakit. Dalam nama Yesus kami terima, kami terima kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga yang hari-hari sedang bergoncang. Ada istri-istri dan suami-suami yang sedang mendoakan rumah tangga mereka, memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan pegang rumah tangga mereka. Hamba berdoa, ya Allah, Engkau yang menjaga, Engkau melindungi rumah tangga dari anak Tuhan. Mereka terus dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kalau ada doa-doa dari mereka untuk memiliki kerinduan Allah, pulihkan rumah tangga mereka. Sehingga dimanapun suami-suami berada, istri-istri berada, Tuhan jangkau mereka, di hati mereka Allah jamah. Dalam nama Yesus. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan dipulihkan. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang berdoa untuk memiliki kerinduan agar dapat melunaskan setiap utang piutang mereka, untuk dapat membayarkan apa yang harus mereka bayarkan sepanjang bulan berjalan ini. Tuhan, hamba berdoa memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, tolong setiap mereka. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Izinkan mereka melihat kuasa-Mu dinyatakan. Izinkan mereka melihat muliaan-Mu, mujizat-Mu yang Kau buat dalam hidup mereka. Engkau Allah yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya sampai hari ini kami percaya Engkau pencipta. Mujizat terjadi dalam hidup kami, sehingga setiap anak-anak Tuhan bisa melunaskan utang piutangnya. Dalam nama Yesus terjadi. Usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, apa yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Anak-anak Tuhan yang berdoa memiliki kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan orang-orang muda yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tidak ada satu jalan pun yang bisa tertutup kalau Tuhan sudah izinkan jalan itu terbuka. Itu sebabnya kami percaya dalam kehidupan kami, ketika kami percaya kepada Yesus, selalu ada jalan keluar, selalu ada pintu yang terbuka, selalu ada mujizat yang kami lihat. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami memiliki kerinduan. Sebagaimana Abraham berdoa buat Lot, akan keselamatan Lot bersama dengan anak-anak keluarganya. Kami pun berdoa buat keselamatan keluarga kami yang belum menerima Kristus. Mungkin atau mereka yang sudah menerima Yesus tapi pergi meninggalkan Engkau. Bapa, kami berdoa buat nama-nama ini. Mari saudara, sebutkan nama mereka masing-masing dalam doa-Mu, agar Allah menjamah mereka, agar Allah memulihkan mereka. Dalam nama Yesus kami doa ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu atas jiwa-jiwa ini, agar mereka dilawat Roh Kudus, mereka mengalami kasih karunia Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbalik kepada-Mu ya Allah. Kami doa dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, kami angkat tangan kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Karena kami percaya firman-Mu katakan, doakanlah kotamu, doakan kesejahteraan kotamu, karena kesejahteraan kotamu adalah kesejahteraan-Mu. Kami ucapkan berkat kota kami diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal dijaga, dipagari oleh perlindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat damai, shalom, Allah turun atas kota kami. Dijauhkan dari bara bahaya, jauhkan dari bencana alam, dijauhkan dari permainan-permainan kuasa kegelapan, okultisme. Kami patahkan dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kota diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami makmur, tanah kota kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa kami.
Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia disertai Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kami dalam pemulihan pasca pandemi COVID. Kami percaya Allah memberikan kuasa atas bangsa kami, sehingga tanah hasil bumi bangsa kami baik, perekonomian bangsa Indonesia baik, pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan tolong sehingga Indonesia dijaga, dipulihkan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, kami berdoa buat Kapolri, Panglima TNI, kami berdoa buat BIN, BNPB, BNPT, kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka, para gubernur, para bupati, para wali kota, dalam nama Yesus, agar setiap kepemimpinan mereka dituntun Tuhan, diarahkan Tuhan untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Bahkan kami juga berdoa mengucapkan berkat ya Tuhan bagi bangsa ini. Tuhan tolong agar bangsa ini dijauhkan dari permainan-permainan kuasa kegelapan, permainan-permainan okultisme yang membuat bangsa ini penuh dengan kutuk. Kami patahkan dalam nama Yesus. Beri hikmat, kebijaksanaan atas pemimpin kami dalam mengambil keputusan. Tuhan, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan rencana untuk pemilihan presiden tahun 2024 agar tertib, agar baik, agar aman, semua dalam perlindungan Tuhan. Lahir pemimpin yang hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh menaikkan doa-doa kami. Bapa, kami teringat akan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu. Allah, berkati mereka. Berikan gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan, kesatuan hati. Kami bergandengan tangan untuk menegakkan kerajaan Allah dan kebenaran kasih. Tuhan, jauhkan kami dari hati yang penuh dengan perselisihan. Jauhkan kami daripada hati yang penuh dengan iri hati, dendam, kebencian. Tapi biarlah kasih-Mu terus memenuhi hati kami, sehingga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan terus bergandengan tangan, terus bersatu dan mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah dinyatakan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Hidup kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hidup kami dijagai Tuhan. Setiap rencana kami di sepanjang hari ini kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya sepanjang hari ini kami berjalan dalam kuasa, kami berjalan dalam mujizat, kami berjalan melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan Yesus yang pelihara kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah berdoa. Mari jadi orang-orang yang hidup melakukan firman, sehingga akhirnya apapun yang iblis tawarkan dalam kehidupan kita, kita bisa responi dengan apa? Mengusirnya, melawannya. Maka dia akan lari dari hadapan kita. Tetap terus hidup memuliakan Tuhan, tetap terus andalkan Tuhan, dan jangan lupa hiduplah berserah kepada Tuhan. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan ayo, saya ingatkan setiap kita jadi berkat buat orang lain. Bagikan kembali ibadah doa pagi ini agar setiap orang boleh mendengar firman Tuhan, boleh didoakan, boleh dikuatkan, sehingga kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Doa saya menyertai saudara. Shalom. Shalom.